Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Yang kedua adalah ayat yang menerangkan kepada kita bahwasanya Allah lah yang menjadikan kecintaan kalian itu kepada keimanan, ya, dan menjadikan indah iman itu di dalam hati kalian, dan Allah lah yang menjadikan kalian itu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah yang orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita, ya, bahwasanya mutlak Allah lah yang kemudian memberikan kecintaan kita kepada keimanan, ya, dan kebencian kepada kekufuran. Mutlak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal soleh kita, bukan karena amaliah kita selama ini, bukan, mutlak. Apa buktinya? Bisa jadi orang yang selama ini melakukan amal soleh, ya, banyak, tahu-tahu besok dia cinta kepada kekufuran, cinta kepada kefasikan, cinta kepada kemaksiatan. Bisa nggak? Nah, bisa. Sebaliknya, orang yang sekian lama cinta kepada kemaksiatan, cinta kepada kekufuran, cinta kepada kemaksiatan, tahu-tahu benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan, benci kepada kefasikan, lalu cinta kepada keimanan. Bisa nggak? Bisa. Allah lah yang membalak-balikkan hati orang tersebut. Nah, ini yang harus dipahami. Bukan mutlak karena amaliah kita selama ini, karena kita rajin ini, karena kita rajin ini, kita rajin ini, dan sebagainya. Bukan mutlak. Mutlak Allah Subhanahu wa taala kemudian itu, ya. Cuman hal-hal itu, ya, hal-hal yang tadi kita sebutkan, menjaga ibadah dan sebagainya, itu akan menguatkan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Menguatkan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Dengan cara kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya itu, Allah akan tanamkan kecintaan, ya. Namun apakah bisa Allah menanamkan kecintaan tanpa itu? Bisa saja. Sufyan bin Umayyah bin Khalaf itu tuannya Bilal, ya kan, mati dalam perang Badar, dibunuh oleh Bilal. Maka anaknya Sufyan ini mempunyai dendam berat kepada Rasulullah dan para sahabatnya karena ayahnya terbunuh di Badar. Sampai nanti pada Fathu Mekah, ya, Mekah itu ditaklukkan, ya, dan Sufyan bin Mu'ayyah ini termasuk salah seorang yang masuk dalam daftar orang yang nggak mendapatkan amnesti, ampunan dari Rasulullah SAW, ya. Yang Rasulullah mengatakan kalau kalian ketemu ya orang-orang ini, bunuh dia meskipun dia bergelantungan di pintu Ka'bah, ya, di kiswah Ka'bah, bunuh dia. Di antaranya Sufyan bin Umayyah. Namun kemudian dia datang menemui Rasulullah, minta maaf. Tapi dia belum mau masuk Islam, minta izin sama Rasul, ya Rasulullah, saya nggak mau masuk Islam dulu, tapi saya minta izin tinggal di Mekah selama 1 bulan. Rasulullah bilang apa? Jangan 1 bulan, ya, saya kasih kamu 3 bulan sekaligus, ini tidak apa. Kamu tinggal di sini 3 bulan. Ya, belum genap 1 bulan terjadi perang Hunain. Ya, terjadi perang Hunain. Dapat ghanimah besar. Kenapa dapat ghanimah besar? Musuh strateginya itu semua pasukan, kurang lebih 6.000 orang itu, semua pasukan itu harus bawa semua keluarganya, harus bawa semua hartanya dari rumah, dibawa semua ke medan perang, supaya apa? Supaya nggak akan ada yang balik dari medan perang. Kenapa? Karena lihat hartanya, lihat anaknya, lihat istrinya, nggak bakalan pulang. Pasti dia akan perang mati-matian sampai mati, sampai habis. Hanya dibawa semua itu hartanya, kambingnya dibawa, sapinya dibawa, ontanya dibawa, semuanya dibawa sama dia. Kata orang yang tua di situ, percuma. Sekalipun kamu bawa semuanya, kalau waktunya kamu lari pasti lari, kata orang tua dia. Dia maksa terus begitu. Ujung-ujungnya apa? Kalah, lari kan begitu ya. Ujung-ujungnya apa? Lari juga, lari ke Taif. Semua hartanya ditinggal. Otomatis ghanimahnya banyak. Makanya perang Hunain itu ghanimahnya banyak, karena strateginya yang strategi bodoh kayak begitu itu, ya kan. Belum ada strategi kayak begitu itu, ya kan. Ini dia strategi begitu, habis hartanya. Maka kemudian Rasulullah itu membagi-bagi. Sufyan bin Umayyah termasuk salah satu yang dibagi karena dia ikut perang. Meskipun belum masuk Islam itu orang itu. Belum masuk Islam. Dapat 100 ekor onta. Dia tengok gini. Kenapa ente? Masih kurang? Iya Rasulullah. Kasih lagi 100 ekor onta. Jadi 200 kan? Masih tengok begini. Kenapa ente ya? Masih kurang? Iya Rasulullah. Kasih 100 lagi, 300 ekor onta. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, ya, dulu memang engkau orang yang paling saya benci, ya, gitu.
Sekarang engkau menjadi orang yang paling saya dicintai ya Rasulullah. Sudah dikasih 300 ekor unta ya kan. Makanya kalau ada orang benci sama kita kasih ya kan. Ini kayaknya benci sama nih orang ini. Kasih motor ya kan. Masih benci, tambahi motor lagi ya kan. Tahadu ya kan. Salinglah kalian memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Tidak prinsipnya orang ini hatinya langsung berbalik. Ada yang nggak begitu juga ada ya. Dalam perang Ahzab itu kan terjadi peperangan antara Rasulullah dan pasukan Ahzab. Tahu-tahu di tengah malam Rasulullah didatangi orang dari kelompoknya orang kafir masuk Islam. Habis masuk Islam pengen bantu Rasul kan begitu ya, berjuang bersama Rasul. Itu Rasulullah langsung berbalik hatinya. Berarti itu mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hanya bisa berdoa, Allahumma ya Rabb ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik ya. Kita hanya bisa berdoa seperti itu, minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hati kita tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang mendapat petunjuk itu cirinya cuman dia cinta sama kemaksiatan atau dia benci sama kemaksiatan. Kalau dia benci kepada kemaksiatan, ulaika humur rasyidun. Kalau dia nggak benci kepada kemaksiatan, bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, meskipun gelar keagamaannya tinggi, gelar keagamaannya banyak, tapi kalau dia melihat kemaksiatan, dia bela kemaksiatan itu, bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi kalau meskipun tidak ada gelar keagamaan yang panjang, tapi kalau melihat kemaksiatan, dia ingkari, dia benci kemaksiatan itu, orang itu mendapat petunjuk. Ya kan? Kasus apa namanya? Citayam lah atau apa yang kemudian kalau ada orang yang membela kasus yang pihak yang apa namanya yang itu tadi apa yang maksiat itu siapapun, entah itu kiai kah, entah itu ulama, entah apa namanya cendekiawan, itu jelas bukan orang yang dapat petunjuk. Kenapa? Dia nggak benci kepada kemaksiatan ya, ukurannya sederhana saja. Nah, orang yang benci kepada kemaksiatan itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Ulaika humur rasyidun.